Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, setelah pingsan di aula semua orang suci, Xiaoyan mendapati dirinya berada di sebuah kamar bernuansa warna pink. Setelah kemunculan Yuyan, dia menyadari ada yang salah, sehingga dia memeriksa pakaian di tubuhnya dan mendapati celananya sudah tidak ada. Xiaoyan segera bergegas mengambil celana cadangannya di dalam cincinnya. Saat Yuyan datang menggodanya, dia tiba-tiba mendorongnya dan merasakan kepalanya sakit lagi. Setelah beberapa saat, dia dan Yuyan akhirnya pergi ke lembah serangga untuk menemukan avatar master jahat. Sebelum Xiaoyan memasuki lembah, dia terus mengamati pemandangan di sekitarnya. Apakah ini pembatasan? Xiaoyan memandang pembatasan di lembah serangga sehingga memberinya firasat yang buruk. Lagi pula, Xiaoyan telah melihat avatar master jahat yang selalu berubah-ubah. Apalagi Master Jahat memiliki kemampuan merebut tubuh dan Master Jahat juga tidak memiliki pantangan dalam hal avatar. Jadi dia tidak mempersoalkan jika avatarnya berasal dari monster jenis apapun. Bagaimana cara membuka pembatasan ini? Xiaoyan langsung bertanya kepada Yuyan. Bagaimanapun ruang di sekitarnya terus berubah seperti di dalam mimpi. Sepertinya lapisan kabut ini bukanlah pembatasannya. Namun, ruang inilah yang menyegel lembah serangga. Sehingga seolah-olah lapisan kabut yang menyegel seluruh lembah serangga. Tentu saja kemampuan avatar dari Master Jahat ini tidak sederhana. Bahkan Yuyan sampai mengatakan hal seperti ini. Dan itu cukup untuk menjelaskan semuanya. Sebenarnya keberadaan seperti apa yang ada di dalamnya? Tampaknya avatar dari Master Jahat ini membuat Yuyan merasa sedikit ngeri. Aku tidak mengetahuinya. Aku tidak pandai dalam menilai. Kukira ini seharusnya tidak menjadi masalah bagimu. Lagi pula kamu memiliki tanda yang sama dengan Master Jahat di alismu. Bagaimana mungkin kamu tidak mengetahuinya? Saat ini ada pesona yang tak terlukiskan di mata indah Yuyan. Itu sama seperti ketika dia melihat Xiaoyan yang tidak mengenakan celana. Xiaoyan segera melihat pembatasan di hadapannya. Kemudian tubuhnya bergerak dan itu berubah menjadi pelangi. Kabut berwarna pelangi ini segera mengalir ke dalam tubuhnya. Dan kabut tiba-tiba memenuhi ruangan ini. Tampaknya inilah kekuatan dari pembatasan dan saat kekuatan ini menyentuh Xiaoyan, dia tiba-tiba kaget. Xiaoyan merasakan sosoknya tidak terhalang oleh pembatasan tersebut. Sebaliknya, Xiaoyan tenggelam dalam awan berwarna-warni ini dan dalam sekejap langsung memasukinya. Saat melihat Xiaoyan yang menghilang, Yuyan tiba-tiba memasang ekspresi tidak senang di wajahnya. Sama sekali tidak menyenangkan. Dia masuk sendirian. Kenapa dia tidak membawaku? Aku tidak tahu apakah dia bisa berhasil atau tidak. Yuyan bergumam dengan nada yang kesal dan prihatin. Setelah memasuki kabut berwarna pelangi ini, segala sesuatu di depannya tampak lebih jelas. Xiaoyan melihat sebuah pemandangan yang tidak dapat dibayangkannya muncul di depan matanya. Saat ini,
Dia dikelilingi oleh benang sutra putih. Sejauh mata memandang, seluruh dunia seakan-akan terbungkus di dalam kepompong. Tepat ketika Xiaoyan sedang mengamati ke sekelilingnya, benang sutra di sekitarnya diam-diam sudah membungkusnya. Xiaoyan segera mengangkat kepalanya dan sorot matanya menjadi dingin. Nyala api tiba-tiba muncul dari tubuh Xiaoyan yang menyebabkan lautan api menyebar dengan cepat. Jika itu adalah benang sutra biasa, maka di bawah nyala api Xiaoyan itu pasti akan terbakar menjadi abu dalam sekejap. Setelah lautan api menyebar, benang putih di sekelilingnya tidak sanggup menahan serangan destruktif api seperti yang diperkirakan Xiaoyan. Saat berikutnya, telapak kaki Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Nyala api meledak dan menyapu ke sekelilingnya, sehingga semua benang yang tersentuh api langsung berubah menjadi abu. Terlihat ada banyak sekali benda putih di sini dan bentuknya seperti kepompong ulat sutra. Masing-masing kepompong ini berukuran beberapa kaki dan bisa dianggap cukup besar untuk menampung manusia yang berukuran normal. Seketika, api Xiaoyan menyebabkan kepompong putih di sekelilingnya meledak. Dari kejauhan, sosok makhluk aneh seperti manusia terlihat bergegas menuju Xiaoyan. Pada saat makhluk itu mendekat, Xiaoyan meninjunya dengan keras. Seketika, makhluk itu berubah menjadi kabut darah. Hanya saja, kabut darah yang meledak ini berwarna hijau. Xiaoyan bahkan tidak sempat melihat wujud sebenarnya makhluk itu karena pemandangannya terhalang oleh kabut yang berwarna pelangi. Namun kabut darah hijau ini mengandung racun. Untungnya Xiaoyan sudah berpengalaman saat menghadapi Ning Yao, sehingga saat melihat ada banyak kepompong putih dengan ukuran yang tidak sama, dia sudah menduganya. Pada saat yang sama, masih ada benang putih yang melonjak menuju Xiaoyan dari sekelilingnya. Mungkinkah semua kepompong putih ini terbentuk setelah seseorang membobol tempat ini, sehingga akan dibungkus menjadi kepompong dengan benang-benang sutra ini? Xiaoyan segera bergerak dan dia tidak lagi menggunakan apinya. Bagaimanapun, ada banyak kepompong putih di sini. Walaupun dia tidak tahu hal aneh apa lagi yang ada di hadapannya, namun dia memutuskan untuk menjelajahi hamparan yang luas ini. Saat ini seluruh dunia tampaknya telah berubah menjadi kepompong yang sangat besar dan Xiaoyan berada di antara kepompong ini. Apakah kamu mencoba menghindariku? Tiba-tiba terdengar suara yang bergema di dunia aneh ini. Berbicara secara logis, penyebab Xiaoyan bisa memasukinya dan tidak terhalang oleh pembatasan, mungkin hal itu karena status istimewanya. Saat melihat ke sekeliling, Xiaoyan tidak bisa menemukan sumber suara tersebut. Saat berikutnya, dia segera menyatu dengan avatar dewa aslinya. Meskipun dia tidak menemukan apapun, tetapi setelah masuk lebih dalam, Xiaoyan memang menyadari ada perasaan yang membuat jantungnya berdebar kencang. Kenapa kamu tidak keluar dan berbicara langsung? Suara Xiaoyan menyebar ke sekitarnya. Dia menduga avatar master jahat ini pasti bersembunyi di suatu tempat dan tidak menutup kemungkinan berada di antara kepompong-kepompong ini. Setelah sekian lama Xiaoyan memasukinya, avatar ini masih belum muncul. Artinya, dia sepertinya memang tidak mau muncul dan setelah beberapa saat, tidak ada respon dari sekitarnya. Di hadapan Xiaoyan, yang terlihat masih hamparan putih yang luas dan ada benang putih bertebaran di mana-mana. Ada yang tidak beres di sini. Tempat ini mudah untuk dimasuki, tetapi tidak mudah untuk keluar dari sini.
Dia sepertinya sengaja membiarkanku memasukinya. Saat ini Xiaoyan tiba-tiba merasa kecepatannya melambat dan tubuhnya sulit untuk digerakkan. Apakah ini karena racun tadi? Xiaoyan sedikit mengeringit dan lebih waspada. Xiaoyan juga mendeteksi tubuhnya dengan hati-hati dan dia akhirnya menemukan tidak ada perubahan pada meridian di dalam tubuhnya. Namun dia tiba-tiba merasa tubuhnya menegang dan seluruh tubuhnya menyusut. Akhirnya dia menyadari ada benang sutra transparan yang melilit tubuhnya di beberapa titik. Segera benang putih yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju tubuh Xiaoyan. Dalam waktu yang singkat, Xiaoyan telah dibungkus seperti kepompong dengan benang sutra putih tebal. Tampaknya benang sutra sudah menjadi bagian dari dunia ini. Segera Xiaoyan merasakan ada sensasi kesemutan yang kuat di kepalanya. Saat berikutnya, kenangan berbintik-bintik muncul di dalam pikirannya. Saat ini Xiaoyan merasa ada sebuah tangan yang masuk ke dalamnya, kemudian merobek kepompong putih itu. Dalam pandangan Xiaoyan, dia melihat wajah yang tidak asing baginya. Itu adalah master jahat yang dilihatnya di dalam ingatan yang diberikan oleh Yuyan sebelumnya. Mulai sekarang, kamu akan menjadi avatarku. Suara mendominasi segera terdengar lagi dengan keras. Kemudian ada rasa sakit yang parah pada jiwa Xiaoyan. Dia merasa jiwanya segera dikeluarkan dari tubuhnya dan jiwanya mulai melayang keluar. Sekarang jiwa Xiaoyan bisa melihat kepompong yang membungkus tubuhnya. Saat berikutnya, perlahan-lahan tubuh fisiknya segera keluar dari dalam kepompong. Saat melihat ke jiwanya, tubuh fisiknya menunjukkan senyuman yang jahat. Bagaimana tuanku? Dulu kamu memiliki kendali atas tubuhku, tetapi sekarang akhirnya menjadi giliranku. Saat jiwa Xiaoyan keluar dari tubuhnya, dia terlihat tidak panik. Sebaliknya, seperti sedang melihat dirinya sendiri. Alasan hal ini bisa terjadi karena ada beberapa faktor yang disengajanya. Jika tidak, maka dengan kekuatan merebut tubuh klan Jimmy, tidak akan mudah untuk menguasai tubuhnya, kecuali jika kekuatannya lebih kuat dari klan Jimmy, maka tidak mungkin makhluk lain bisa melakukannya. Aku bukan master jahat. Aku datang ke sini hanya untuk meminjam tubuhmu. Mendengar ini, sosok di depan Xiaoyan tiba-tiba tertawa seperti orang gila. Tentu saja aku tahu jika Tuan telah mati. Entah kamu adalah reinkarnasinya ataupun muridnya. Selama itu ada hubungannya dengan dirinya, kamu harus meminjamkan tubuhmu kepadaku. Dengan keadaanmu yang sekarang, kamu masih berani menggunakan kata-kata seperti itu. Tidak diragukan lagi, kamu hanya berbicara omong kosong. Sekarang kendali atas tubuhmu ada di tanganku. Kamu bahkan tidak bisa mengendalikan tubuhmu sendiri. Jadi, kualifikasi apa yang kamu miliki sehingga sebelum dia selesai berbicara, jiwa Xiaoyan tiba-tiba kembali ke tubuhnya, sehingga jiwa yang baru saja menempati tubuhnya langsung ditekan. Meskipun aku bukan master jahat, tetapi aku masih memiliki beberapa kualifikasi. Tatapan mata Xiaoyan tampak muram. Dia merasa harus menunjukkan kekuatannya. Kalau tidak, dia akan dianggap sebagai pecundang yang lemah. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.